Tarno dan Siti adalah seorang pasangan yang belum lama menikah dan sedang pindah ke kontrakan. Pak, itu ada beberapa barang yang belum diangkat ke dalam kontrakan. Cepetan toh Pak diangkat. Nanti aja sih Bu, Bapak lagi capek banget ini loh. Mbok ya Ibu tuh siapin makan dulu gitu. Atau buatin Bapak kopi. Kerjaannya nyuruh-nyuruh Bapak aja sih. His Bapak nih, kan kalau barangnya semua udah diberesin, kita bisa istirahat dengan tenang. Lagian, Ibu juga udah buat nasi goreng buat makan. Kalau buat kopi nggak ada gulanya, Pak. Kalau Bapak mau dibuatin kopi, ya beli dulu sana gulanya. Tapi kalau capek ya istirahat dulu toh Bu. Masa udah kecapean masih aja disuruh-suruh ini itu. Kalau Bapak pingsan gimana coba? Emang Ibu kuat gendong Bapak? Enggak kan? Ya udah, biarin Bapak istirahat dulu aja ngapa sih? Dan masa iya Ibu cuma buat nasi goreng yang bener aja? Baru aja nikah udah dikasih makan nasi goreng sih Bu. Bapak nih ngeyel banget sih kalau diomongin. Ya udah kalau mau istirahat dulu. Dan apa Bapak bilang? Cuma nasi goreng. Bapak tuh mikir lah, kita nikah aja cuma di KUA karena Bapak nggak punya modal. Ya salah Bapak sendirilah, mau nikah tapi nggak ada persiapan. Masa iya, Ibu yang sebagai istri yang harus cari modal dan persiapan nikah? Loh, yang ngebet mau dinikahin kan Ibu. Mana umur kita ini juga udah gak muda loh Bu. Bapak kan cuma merealisasikan kemauan Ibu aja. Jadi harusnya Ibu tuh ada inisiatif gitu, bantuin nyari modal nikah. Kalau semua Bapak yang handle, mending Bapak nikahin diri sendiri. Tuh kan, Bapak tuh selalu playing victim tahu. Bapak lupa ya, Ibu loh selalu bilang dari dulu, Mbok ya mumpung masih muda, dikumpulin modalnya buat nikah dan kehidupan saat nikah. Tapi Bapak malah asik dengan kehidupan masa muda, balapan motor dan minum-minum. Ibu kok malah buka aib sih? Seharusnya Ibu sebagai istri tuh menutup dan memaklumi aib seorang suaminya, tahu nggak? Yang penting Bapak kan udah bertanggung jawab dengan nikahin Ibu sesuai janji. Janji Bapak yang dulu itu. Kalau soal rezeki kan bisa dicari sama-sama. Ibu aja yang sok sibuk banget mikirin ini itu. Pak, nikah itu tanggung jawab yang besar loh. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dengan uang. Bukannya matre atau apa. Tapi ini tentang realistis loh Pak. Tahu gini Ibu nggak mau diajak nikah sama Bapak. Nyesel tahu nggak? Bapak tuh nggak mikirin ke depannya gimana. Asal ngajak nikah aja. Bukannya dipersiapkan jauh-jauh waktu. Bu, omongannya dijaga loh ya. Bapak ini kepala keluarga. Jangan sampai buat Bapak marah loh ya Bu. Ibu tuh harus jadi istri yang berbakti dan nurut sama suaminya. Masa baru nikah aja Ibu udah berani ngomong kasar dan menentang suami? Ibu mau jadi istri durhaka ya? Sudahlah, malas debat sama Bapak. Udah, Ibu mau mandi dulu. Itu nasi gorengnya udah Ibu siapin. Bapak ambil aja di meja dapur. Ibu ini lagi dinasehatin malah soal alasan mau mandi. Ya udahlah, sana mandi. Capek juga debat sama Ibu yang selalu nyalahin Bapak. Beberapa hari kemudian. Pak, Mbok ya Bapak nyari kerja sana loh. Ini udah berhari-hari loh. Bapak kerjaannya cuma rebahan, main game, dan ngerokok. Bapak mikirlah, besok kita mau makan apa coba? Persediaan beras kita udah mulai habis loh Pak. Ibu tuh berisik banget sih. Besok aja sih Bapak nyari kerja ini. Bapak ini udah lagi PW rebahannya. Oh ya nanti Bapak minta uang ya buat top up game. Bapak mau beli skin baru soalnya Bu. Astagfirullah Bapak. Bukannya nyari kerja malah minta uang buat top up game coba. Bapak tuh udah nggak waras ya. Sekarang Bapak bangun dan langsung cari kerja. Atau Ibu siram air nih. Ya, ini bangun. Sana, langsung cari kerja Pak. Iya, bawel banget sih. Ya udah Bapak pergi cari kerja dulu ya. Iya, sana pergi. Pokoknya harus dapat ya. Tarno pun kemudian mencari pekerjaan kemana-mana, namun ia tak kunjung juga mendapat pekerjaannya. Ya ampun, ini gak ada satupun lowongan pekerjaan yang kosmetik. Capek banget kesana kesini, nyari kerja gak dapet. Tapi padahal tadi tuh ada lowongan kerja yang kosong. Tapi persyaratannya di luar Nurul. Harus bisa menguasai semua elemen lah. Good looking lah.
Makin lama persyaratannya masuk kerja ini makin gak jelas dan sakarepe dewe. Udahlah, pusing kepala ini. Mana nanti pas pulang ibu pasti ngereok dan berisik banget kalau tahu aku gak dapat pekerjaan hari ini. Bodoh lah, mending aku ngopi dulu di warkop biar gak pusing. Saat di warkop, Pak, pesen itemnya 1 ya. "Ah, iya Pak, sebentar ya." Tak lama kemudian, "Ini Pak kopinya. Bapak kok kayak bukan orang sini ya? Bapak baru pindah ke sini kah?" Iya Pak, saya baru pindah ke kontrakan dengan istri saya di Blok C. Walah, toh pantesan. Kok muka Bapak ini terlihat sangat muram. Bapak lagi ada masalah atau gimana Pak? Sini cerita ke saya. Ya siapa tahu kan saya bisa ngasih saran gitu. Ini nih Pak, seharian ini saya udah kesana kesini buat cari pekerjaan, tapi gak dapet juga. Nemu lowongan yang kosong, persyaratannya di luar Nurul. Pusing saya Pak, mana istri saya di rumah cerewet banget. Apalagi nanti kalau istri saya tahu saya ini gak dapat pekerjaan hari ini, pasti habis-habisan aku diomelin Pak. Aduh, jangan kasihan banget ya Bapak ini ya. Tapi sekarang tuh emang susah banget Pak nyari kerjaan. Dan mungkin istri Bapak itu cerewet itu buat kebaikan Bapak, supaya Bapak harus berusaha nyari kerja. Iya sih Pak, tapi gak tiap hari juga. Hal itu malah buat saya jadi males. Paling Bapak emang beneran males ya. Makanya istri Bapak jadi cerewet banget. Enggak lah, Bapak kok malah nyudutin saya sih? Kan katanya Bapak mau bantu cari solusi, malah bikin nambah pusing deh. Iya ya, maaf ya Pak. Ya emangnya Bapak punya pengalaman kerja apa sebelumnya? Apa Bapak punya keahlian khusus begitu? Biar nanti bisa saya kasih saran usaha atau tempat kerja yang saya tahu. Sebelumnya belum pernah kerja Pak. Dulu saya selalu asik menikmati masa muda. Apalagi keahlian saya sepertinya tidak ahli dalam hal apapun deh. Tapi kalau kerja serabutan saya bisa Pak. Waduh. Tahu kayak begitu malah nekat nikah sih. Saya jadi kasihan sama istri Bapak. Iya sih Pak, tapi karena umur saya dan istri saya yang sudah tidak muda lagi, jadi mau tidak mau saya harus menikahinya deh. Saya akui, emang saya ini salah, terlalu asik ketika masa muda saya dulu. Walah, toh. Saya juga bingung mau ngasih saran gimana Pak. Kalau Bapak sebelumnya belum pernah kerja dan tidak ada keahlian khusus. Karena di zaman sekarang semakin sulit. Sebenarnya kalau mau dapat uang dengan cepat masih bisa sih. Tapi ya tahu sendirilah, ada kemudahan pasti ada resikonya Pak. Wah, yang bener Pak, bisa. Kasih tahu saya dong caranya. Gimana itu? Saya akan menyanggupi semua resikonya, asal saya itu bisa dapat uang dan dengan cepat dan mudah pastinya, tanpa harus kerja pontang-panting. Tapi kamu yakin nih? Karena caranya berhubungan dengan hal mistis dan pesugihan. Pesugihan? Gak apa-apa Pak, saya tetap yakin demi uang. Cepet Pak, kasih tahu saya caranya. Jadi ada satu pesugihan yang bisa buat cepat bikin kaya, yaitu pesugihan babi ngepet. Bapak harus pergi ke dukun dulu buat minta mantranya. Di desa sebelah ada salah seorang dukun yang cukup terkenal dan terpercaya. Kalau Bapak sudah sangat yakin dengan keputusan itu, Bapak bisa langsung ke sana. Wah, baik Pak, terima kasih banyak ya atas informasinya. Saya tidak akan melupakan kebaikan Bapak. Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Ya, saya akan segera menemui dukun tersebut. Tunggu, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Ingat ya, kamu harus berhati-hati. Apalagi ini berhubungan dengan mistis pesugihan. Kalau kamu salah langkah, nyawa kamu jadi taruhannya loh. Iya Pak, ya, tenang aja, aman kok. Ya udah, saya pamit ya Pak. Tarno pun langsung pergi ke tempat dukun yang berada di kampung sebelah. Mbah, kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan Mbah karena saya ingin melakukan pesugihan babi ngepet.
Apakah ada persyaratan yang harus saya penuhi terlebih dahulu ya Mbah? Walah, kamu mau melakukan pesugihan babi ngepet toh? Gampang kok. Pesugihan itu termasuk pesugihan yang tidak terlalu ribet. Seperti yang lainnya. Saya yakin saya akan baca jampi-jampi ke dalam air ini. Ini minum air yang sudah saya jampi-jampi. Dan ini saya akan berikan kamu sebuah lilin dan kain kafan berwarna hitam. Lilin ini istimewa karena ia tidak akan habis kalau dibakar. Mohon maaf Mbah, bagaimana ya cara menggunakannya? Kamu ini nggak pernah tahu apa tentang pesugihan babi ngepet? Masa gitu aja nggak tahu sih? Jadi ketika malam hari kamu hidupkan lilinnya, kemudian kamu baca beberapa mantra, lalu kamu pakai kain ini ke tubuh kamu. Nanti kamu seketika akan berubah menjadi babi ngepet. Nah, kamu bisa langsung mencuri uang dan uangnya akan muncul di bawah lilinnya. Oh alah, ya Mbah, saya paham. Lalu untuk pantangannya apa aja ya Mbah? Mudah aja kok. Ketika kamu sedang beraksi, jangan sampai lilinnya mati. Maka dari itu, setidaknya ada orang yang menjaga lilinnya agar tetap menyala. Dan juga jangan sampai ada yang melihat kamu dalam bentuk babi ngepet. Apabila dua pantangan ini kamu langgar, kamu akan menjadi babi ngepet untuk selama-lamanya. Baik Mbah, saya paham dan tidak akan melanggar pantangan yang Mbah sebutkan tadi. Kalau gitu saya pamit dulu ya Mbah. Saat di rumah, Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam, Pak. Gimana? Apa Bapak sudah dapat kerjaan? Bapak tuh udah kesana kemari Bu buat nyari pekerjaan, tapi gak dapat juga. Tapi Bapak sudah dapat cara supaya kita bisa dapat uang dengan cepat. Hah? Bapak tuh yang bener loh. Mana ada cara dapat uang dengan cepat? Bapak nyari kerja aja yang bener, gak usah aneh-aneh. Ibu tuh kalau dibilangin suami ngelawan terus. Mbok ya dengerin dulu. Bapak itu mau ngomong apa dan dengerin omongan Bapak ini sampai selesai. Bapak serius loh ini. Ada cara supaya kita itu bisa dapat uang cepat. Ya udah gimana caranya Pak? Kasih tahu Ibu. Caranya yaitu dengan pesugihan babi ngepet Bu. Nanti malam kita bisa langsung mulai. Tadi Bapak sudah ke tempat dukun buat minta mantra dan alatnya. Astagfirullah Bapak udah gak waras ya? Bapak kok bisa sih senekat itu? Ibu tuh gak nuntut kita harus kaya loh Pak. Ibu cuma mau Bapak tuh bisa kerja dan menghasilkan uang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu aja loh. Loh Bu, kalau kita bisa dapat uang yang banyak dengan cara yang instan, kenapa harus kerja toh Bu? Toh juga Bapak ngelakuin ini kan supaya kita itu bisa bahagia dan ngebahagiain Ibu. Enggak Pak, Ibu nggak mau pokoknya. Pesugihan itu syirik Pak. Udahlah, dapat dosa, besar juga resikonya. Dengar ya Pak, kalau Bapak masih mau tetap kekeh melakukan pesugihan babi ngepet itu, Ibu mending pergi aja. Ibu nggak peduli Pak, lebih baik Ibu pergi daripada makin nggak jelas hidup Ibu kalau terus sama Bapak. Bu, Ibu, kok ngomongnya gitu? Ibu kok bisa semudah itu mau meninggalkan Bapak? Ya udah kalau itu maunya Ibu, sana Ibu pulang ke rumah orang tua Ibu aja. Dan jangan pernah Ibu kesini lagi. Ingat ya, Bapak gak akan nerima Ibu lagi kalau Bapak udah banyak uang dan jadi orang kaya raya. istri Tarno pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Tarno dan kembali ke rumah orang tuanya. Oh, kenapa jadi begini sih? Sudahlah, bodohlah. Yang penting aku bisa dapat banyak uang dan tentunya menjadi orang yang kaya raya. Nanti malam aku akan mulai beraksi menjadi babi ngepetnya. Malam harinya Tarno pun memulai ritual pesugihannya. Duh, aku harus cari cara nih biar lilinnya ini nggak mati. Biarlah istriku pergi dan tak mau membantuku. Toh aku akan menjadi orang yang kaya raya. Nah, aku kasih pelindung aja nih lilinnya supaya gak mati. Nah, aman. Sekarang saatnya aku baca mantra dan memakai kain kafan hitam ini. Seketika Tarno berubah menjadi babi ngepet, lalu mulai mencuri uang dari rumah ke rumah. Beberapa saat kemudian, kembali ke kontrakannya dan berubah menjadi manusia kembali. Syukurlah lilinnya gak mati. Wah, uangnya banyak banget.
1 juta, 2 juta, 3 juta, wah dari 10 juta. Mantap sih, sekali beraksi aja aku bisa dapat sebanyak ini. Wah, aku akan cepat kaya raya kalau begini. Kalau begini terus, aku akan jadi orang yang paling kaya ini nanti. Beberapa minggu kemudian para warga mulai risau karena uang simpanan mereka menghilang. Pak, tahu nggak sih uang yang saya simpan di rumah sekarang kok jadi sering hilang, tahu nggak? Mana nominalnya nggak kecil loh. Loh, saya tuh bisa jatuh miskin kalau begini terus. Iya Pak, kemarin istri saya juga bilang kalau uang keluarga yang disimpan di rumah beberapa sering hilang. Saya jadi bingung harus gimana, soalnya uangnya tuh buat biaya sekolah anak saya. Nah kan Pak, mana saya tanya, warga sekampung juga pada kehilangan uang yang disimpan di rumah beberapa minggu ini. Saya jadi curiga kalau ada yang melakukan pesugihan, karena kalau maling pasti ketahuan warga. Iya Pak, saya juga berpikir seperti itu. Gimana kalau nanti malam kita kumpulkan semua warga dan mencari siapa pelaku pesugihan itu? Wah, boleh Pak, saya sangat setuju dengan saran Bapak itu. Kita harus bisa tangkap pelaku pesugihan itu. Enak aja dia asal ngambil uang orang. Malam harinya, udah malam aja nih. Wah, waktunya aku beraksi nih. Enak banget sih nyari uang. Aku hidupin dulu lah lilinnya. Biasanya juga gak mati kok ini lilinnya, walaupun gak ada yang jagain. Tarno pun berubah menjadi babi ngepet dan mulai pergi untuk mencuri ke rumah. Namun sialnya, tiba-tiba saja lilinnya mati tanpa sepengetahuan Tarno. Oke, udah selesai nih. Lebih baik aku berubah di sini saja deh, berubah jadi manusianya. Tarno pun mulai membaca mantra. Kok aku gak bisa berubah jadi manusia lagi sih? Waduh, apa lilinnya mati ya? Mampuslah aku. Di saat yang bersamaan, ada warga yang melihat Tarno dalam wujud babi ngepet. Lihat semuanya, itu ada babi ngepet. Wah, ternyata benar di kampung kita ada yang melakukan pesugihan. Ayo para warga, kita tangkap babi ngepet itu. Oh, ada para warga, aku harus segera lari. Tarno pun berlari menuju ke hutan dalam wujud babi ngepet. Namun tiba-tiba ia terpleset dan masuk ke dalam jurang. Oh, tolong, tapi siapa yang akan mendengarkanku dalam bentuk babi ngepet? Perutku tertusuk kayu besar, sakit, tolong. Tarno pun tewas tertusuk kayu besar di dalam jurang.